Hey, what's up guys, balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay santuy. Dengan quotes kata-kata hari ini, agar tidak terdengar pemalas, jangan sebut rebahan, melainkan sebut saja horizontal body battery saving mode. Kembali kita akan membahas trilogi yang sudah kita mulai dengan membahas Jumanji Welcome to the Jungle yang dirilis pada tahun 2017. Film kali ini bakal berkisah tentang seorang anak bernama Spencer yang dimana dia ternyata merupakan seorang anak yang kutu buku dan bahkan kalau buat punya pacar aja tuh kayaknya mustahil. Dimana Spencer dengan ketiga temannya ternyata dihukum atas segala kesalahan dirinya untuk membersihkan gudang sekolah. Tentu saja mereka pun membersihkan gudang itu sambil males-malesan sampai salah satu dari mereka ini menemukan sebuah konsol game jadul bernama Jumanji. Of course, mereka pun langsung memainkan game itu di gudang dengan mengandalkan TV yang berada di sana. Dan bagaimanakah keseruan mereka dalam berpetualang di game Jumanji? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro lucu. Pada tahun 1996 terlihatlah seorang ayah yang sedang berjogging di pinggir pantai sampai di mana dia ini tanpa sengaja menemukan papan permainan game Jumanji. Sang ayah yang sangat penasaran langsung membawa papan permainan game Jumanji itu untuk pulang ke rumahnya dan memberikan papan permainan itu kepada sang anak yang bernama Alex. Alex yang BRB merasa heran dengan apa yang dibawa oleh sang ayah. Dia pun membuka papan permainan itu yang ternyata merupakan game jadul. Tentu saja Alex yang tak tertarik langsung meletakkan game itu di rak miliknya dan dia pun lebih memilih untuk bermain PS. Di malam harinya, di saat Alex sedang tertidur, dia pun tanpa sengaja terbangun akibat suara sebuah dentruman. Sontas Alex pun langsung mencari di manakah asal suara itu yang ternyata berasal dari papan game Jumanji miliknya. Alex langsung membuka papan game Jumanji itu yang ternyata telah berubah menjadi sebuah kaset untuk PS miliknya. Nggak pakai lama, Alex yang penasaran langsung mencoba kaset game Jumanji itu di PS miliknya. Dan apakah yang terjadi? Kamarnya diliputi oleh sebuah cahaya hijau. Dan inilah Jumanji Selamat Datang di Hutan. 20 tahun pun berlalu setelah kejadian itu, di mana sekarang kita ini diperlihatkan seorang anak bernama Spencer. Ya, dia merupakan seorang anak kutu buku yang sering sekali mengerjakan tugas teman-temannya dan juga sering bermain video game. Tiba-tiba notif dari temannya yang bernama Fritz meminta Spencer untuk mengerjakan tugas miliknya, yang of course Spencer yang baik hati pun mengerjakan tugas tersebut. Namun dengan cara simpel, tugas miliknya dikopas aja buat si Fritz. Setelah itu Spencer pun berangkat sekolah sekaligus juga COD-an tugas yang telah dia kerjakan untuk si Fritz. Titik lokasi COD-an mereka ternyata di depan rumah angker yang ternyata rumah itu merupakan rumah Alex. Setelah 20 tahun Alex menghilang dan sang ayah yaitu Mang Duta telah depresi. I'm going home. You know what? That's fine. What'd you say? I was just talking to my friend. Swallows up kids like you. Sementara itu di sekolah di saat ujian sedang berlangsung, seorang anak bernama Bethany yang nampaknya tak peduli dengan ujian itu sedang picean dengan temannya. Tentu saja sang guru yang makin lama udah makin empet ngelihat si Bethany pada akhirnya memutuskan untuk menghukum dirinya. Di jam PJOK, seorang yang cantik nang semelehoy yang bernama Martha, dia ini nampaknya tidak mau mengikuti peraturan gurunya untuk bermain lempar tangkap bola. Karena dia ini merasa kedatangan dia ke sekolah untuk menuntut sebuah ilmu yang jauh lebih penting daripada lempar tangkap bola. Namun hal itu sendiri menyinggung sang guru dan pada akhirnya menghukum si Martha. Spencer yang sedang melihat perdebatan itu tanpa diduga dipanggil oleh seseorang untuk pergi ke ruangan BK. Di mana Spencer ternyata terkena sebuah kasus pencontekan yang dikarenakan si Fritz sudah ada di sono duluan dan tugas mereka tuh ternyata sama.
Spencer pun panik melihat akan hal itu dan berusaha berkelit, namun karena bukti udah berada di tangan guru BK pun menyuruh kepala sekolah untuk menghukum mereka berdua. Setelah akan hal itu, oleh kepala sekolah, orang-orang yang terlibat kasus hari ini dikumpulkan beserta juga dengan Bethany dan juga Martha, jadi mereka sekarang ada berempat. Lalu kepala sekolah pun membawa mereka berempat pergi ke sebuah ruangan gudang, di mana di sana sang kepala sekolah menjelaskan bahwasannya ruang gudang ini pengen direnovasi menjadi ruangan komputer. Dan ya, tugas Spencer, Fritz, Bethany, dan juga Martha ternyata untuk membersihkan gudang ini agar bisa cepat direnovasi. Setelah ditinggal oleh kepala sekolah, yang kerja hanyalah Spencer dan juga Martha saja. Sementara Bethany ternyata asik main HP dan juga ngecek channel Bang Zu apakah udah upload atau belum. Sementara Fritz yang asik menggeledah tempat itu, dia pun tanpa sengaja menemukan sebuah PlayStation jadul yang ternyata udah didonasikan dari seseorang ke sekolah itu. Spencer yang anak game banget langsung tertarik ketika melihat akan hal itu dan dia pun langsung ngakalin TV yang berada di sana untuk disambungkan ke dalam PS-nya. Dan voila, hal itu pun berhasil hingga Fritz langsung mengajak Bethany untuk mereka bermain game bersama. Bethany awalnya nggak mau, namun tanpa diduga dia tidak mendapatkan sinyal di HP-nya dan pada akhirnya setuju untuk bermain bersama. Di dalam game itu sendiri ternyata ada 5 karakter, di mana salah satu karakter ternyata udah dipakai duluan dan Spencer nggak bisa menggunakan karakter tersebut. Hingga tersisalah 4 karakter di dalam game itu, dan untuk mengompletkan semua karakter, Bethany pun berinisiatif untuk mengajak Martha. Akan tetapi Martha awalnya menolak, namun Bethany meyakinkan untuk santai sejenak dari semua yang terjadi. Martha pun pada akhirnya setuju. Mereka lalu memilih karakter masing-masing, dimulai dari Fritz yang memilih karakter Franklin yang jago dalam berbahasa hewan. Spencer memilih seorang karakter bernama Dr. Bravestone yang ternyata merupakan seorang arkeolog. Lalu Bethany yang ternyata memilih seorang karakter bernama Dr. Shelly Oberon yang ternyata kelebihan karakternya adalah jenius dan juga montok. Dan yang terakhir adalah Martha dengan karakter yang tersisa, dia pun memilih Ruby Roundhouse sang karakter pembunuh. Dirasa semua telah oke, Spencer pun langsung memulai permainan itu dan tiba-tiba setelah akan hal itu, Spencer pun pada akhirnya terjatuh di sebuah hutan dengan menggunakan karakter Dr. Bravestone sesuai apa yang dia pilih. Begitu juga dengan teman-teman lainnya, dimulai dari Fritz yang menggunakan karakter Franklin, Bethany yang menggunakan karakter Shelly Oberon, dan juga yang terakhir adalah Martha yang menggunakan karakter Ruby Roundhouse. Awalnya mereka semua pun panik, begitu juga dengan Bethany yang sangat amat panik karena dia menjadi mas-mas gendut, ya kan? Namun Spencer berusaha menenangkan mereka semua sambil berkata kemungkinan besar mereka semua ini terhisap masuk ke dalam game tersebut. Mereka berempat juga menyadari masing-masing dari mereka ternyata memiliki sebuah tato 3 garis yang berada di tangan mereka. Bethany yang udah malas melanjutkan gamenya karena dia nggak ada montok-montoknya ingin keluar dari game ini, namun tiba-tiba mereka pun merasa kaget dengan apa yang terjadi karena sebelumnya mereka melihat Bethany telah dimakan oleh kuda Nil, namun sekarang masih sehat walafiat. Gak lama kemudian Martha pun menyuruh mereka semua untuk berlari karena kuda Nil sebelumnya mengejar mereka sampai di mana mereka ini bertemu dengan seseorang bernama Nigel. Di mana Nigel menjelaskan kepada mereka semua bahwasannya Jumanji sekarang sedang dalam bahaya. Mereka semua pun menanyakan bagaimana caranya keluar dari game ini dan sebagainya macam lainnya, namun Nigel tak menjawab pertanyaan hal itu dan malahan mengulangi ucapannya. Dari situlah Spencer pun baru menyadari bahwasannya Nigel adalah NPC dan akan menjawab jikalau mereka menanyakan tema ceritanya. Spencer lalu memutar otak dan menanyakan kepada Nigel mengapa Jumanji sedang dalam bahaya. Jadi di zaman dahulu kala, Nigel dan juga partnernya bernama Van Pelt mencari sebuah patung jaguar yang dimana di matanya ternyata ada sebuah permata. Setelah sekian lama mencari, mereka pun menemukan patung jaguar itu dan langsung mengambil permatanya yang berada di mata jaguar tersebut. Awalnya Van Pelt seperti arkeolog pada umumnya yang hanya ingin mendokumentasikan semua hal yang dia temui. Namun secara aneh setelah mengambil permata itu, Van Pelt malahan menjadi seseorang yang disebut sebagai villain dan bahkan memiliki sebuah kekuatan untuk mengendalikan semua hewan yang berada di Jumanji.
Di malam harinya, Nigel yang sudah selisih paham dengan Van Pelt pada akhirnya memutuskan untuk mengambil permata itu secara diam-diam dan melarikan diri dari kejaran anak buahnya Van Pelt. Dan ya, Nigel masih membawa permata itu lalu menyerahkannya kepada Spencer dan juga kawan-kawan. Di mana misi mereka sekarang adalah meletakkan permata itu ke tempat asalnya dan jangan sampai permata itu jatuh ke tangan Van Pelt dan juga komplotannya. Sekarang Jumanji bergantung kepada Spencer dan juga kawan-kawan karena tentu aja permata itu merupakan jantung bagi Jumanji. Nigel lalu menurunkan mereka di sebuah tempat lalu memberikan sebuah peta kepada mereka yang dimana sekarang mereka akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebelum pergi, Nigel mengatakan kepada mereka jikalau mereka ingin keluar dari game ini, mereka harus menyelesaikan misi sampai terakhir dan jangan lupa berteriak Jumanji jikalau mereka telah menyelesaikan misinya. With the invaluable help of your associates, you must use your... The fate of Jumanji is in your hands. Here's a map of Jumanji. You must go to the bazaar and find the missing piece. And remember, if you wish to leave the game, you must save Jumanji. Mereka ini sempat jalan sebentar namun Spencer langsung kebingungan karena di manakah arah menuju patung jaguar yang dimaksud. Spencer langsung membuka peta yang diberikan oleh Nigel sebelumnya namun ternyata peta itu sendiri kosong. Dan yang hanya bisa melihat hanyalah karakter Bethany hingga pada akhirnya Bethany pun memegang map itu namun tanpa diduga map itu sendiri seakan terrobek setengah jadi mereka nggak bisa melihat full petanya. Martha lalu menyadari bahwasannya mungkin tiap karakter akan memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing sampai dimana tanpa sengaja Spencer memencet dadanya. Dan muncullah kelebihan maupun kekurangan karakter Spencer dimulai dari kelebihan yang ternyata kekuatan, stamina, speed, dan bahkan setiap saat bertingkah laku keren. Dan ya, yang lebih kerennya lagi adalah dia jago korupsi. Ya enggak dong. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Lalu kekurangan dari karakter Spencer ternyata enggak ada, melainkan karakter Spencer sendiri merupakan karakter yang paling OP. Lanjut ada Martha yang ngecek karakternya, ternyata kelebihannya adalah karate, tai chi, taekwondo, dan bahkan dance fight. Akan tetapi karakternya Martha ternyata memiliki sebuah kelemahan yaitu racun. Lanjut ada Fritz yang mengecek kelemahan maupun kelebihan dari karakternya. Dimulai dari kelemahan yang ternyata dia ini lemah dalam kue, kekuatan maupun speed. Dan kelebihannya Fritz merupakan zoologis yang handal dan dapat membawa apapun di dalam tasnya. Berikutnya adalah Bethany sekaligus juga yang terakhir di mana Bethany ini memiliki kelebihan paleontologi, kartografi, dan juga arkeologi. Namun memiliki sebuah kelemahan yang cukup mengganggu yaitu kekuatannya yang sangat lemah. Setelah mereka mengetahui kelebihan maupun kelemahan karakter masing-masing, Bethany kembali membaca peta, namun tiba-tiba... Mereka berempat diserang oleh anak buahnya Van Pelt yang menginginkan permata itu kembali. Mereka pun langsung lari asruk-asrukan masuk ke dalam hutan. Di pelarian itulah mereka pun terpencar menjadi dua, namun Bethany dan juga Martha ternyata berhasil menghabisi musuh yang mengejar mereka akibat Martha karakternya begitu OP. Beralih kepada Spencer dan juga Fritz, di mana Spencer ini menyuruh Fritz untuk diam dikarenakan dia ingin mengambil bumerang yang berada di tas milik Fritz. Namun ketika dilempar bukannya hal keren yang terjadi, melainkan bumerang itu entah pergi kemana. Anak buah dari Van Pelt pun langsung mengetahui keberadaan mereka dan mereka pun kembali dikejar. Namun tiba-tiba... Merasa mereka telah menang, akan tetapi ternyata musuh kembali berdatangan dengan jumlah yang begitu banyak hingga mengakibatkan mereka berlari sampai ketemu di tepi jurang. Akibat musuh yang semakin lama semakin mendekat mengakibatkan mereka ini untuk meloncat dan pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran pihak musuh. Namun sangat disayangkan Martha ternyata tertembak. Gak lama kemudian dia pun menghilang lalu muncul kembali dari langit. Spencer lalu menyadari tato yang berada di tangan Martha ternyata garisnya hilang satu, di mana dia menyimpulkan bahwasannya tato yang berada di tangan mereka ini merupakan nyawa dalam game. Dan bisa aja jikalau mereka kehabisan tato yang berada di tangan mereka atau ibarat kata lain kehabisan nyawa, mereka ini akan mati di dalam game tersebut. Di sisi yang bersamaan, anak buah Van Pelt yang sebelumnya mengejar Spencer dan juga kawan-kawan kini kembali ke markas mereka. Anak buah dari Van Pelt pun memberitahukan kepada Van Pelt itu sendiri tentang dia yang melihat Spencer dan juga kawan-kawan membawa permata hijaunya.
Nggak pakai lama, Van Pelt langsung memerintahkan burung miliknya untuk memata-matai Spencer dan juga kawan-kawan. Kembali kepada Spencer dan juga kawan-kawan, di mana Bethany ini menyampaikan bahwasannya dia melihat sebuah perdesaan yang tak jauh dari sana dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Di dalam perjalanan menuju desa itu, Bethany yang kebelet pipis menanyakan bagaimana caranya cowok kencing, hingga pada akhirnya Fritz dan juga Spencer pun memberitahukan akan hal itu. But so do I. I may need your help. Yeah. Okay, good boy. We're gonna take this nice and slow and... Wow! The fact that I'm not Instagramming this right now is insane. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi, namun di perjalanan itulah Fritz dan juga Spencer saling berdebat satu sama yang lain. Fritz yang udah kesel banget kepada Spencer mengatakan suatu hal kepada Spencer bahwasannya dirinya pengen banget ngejauhin Spencer dari kelas 1. Mendengar akan hal itu, Spencer pun it's okay dan hanya mengatakan kepada si Fritz bahwasannya Fritz merupakan orang bodoh yang tidak mau mengerjakan tugasnya sendiri. Sontas Fritz yang kesal langsung mendorong Spencer hingga Spencer pun kehilangan satu nyawanya, dan dari situlah Spencer yang kesal menghajar Fritz dan ingin mendorongnya masuk ke dalam jurang. Seketika itulah Spencer pun tersadar dan langsung mengurungkan niatnya sambil berkata bahwasannya kita masuk ke dalam game ini bersama dan harus keluar bersama. We have to do this together. Could you say that one more time, please? We have to do this together? Singkat waktu, mereka pun tiba di desa yang mereka lihat di peta sebelumnya, di mana desa itu ternyata merupakan sebuah pasar. Mereka memutuskan untuk berkeliling tempat itu sambil mencari clue lebih lanjut, namun Fritz yang lapar memutuskan untuk beristirahat dan juga membeli kue di sana. Tapi Fritz sendiri lupa tentang kelemahan yang dia punya, hingga tiba-tiba... Oh, good. Setelah semua insiden yang terjadi, tiba-tiba muncullah seorang anak kecil yang menghampiri mereka, di mana anak kecil ini ternyata juga NPC. Dia mengucapkan berulang-ulang kalimat yang sama hingga Spencer menjelaskan bahwasannya mereka membutuhkan robekan separuh dari peta yang hilang. Anak kecil itu pun baru mau nyaut dan menyuruh mereka semua untuk mengikuti dirinya sampai ke sebuah tempat. Di mana di sana ada sebuah keranjang untuk menuju clue berikutnya, dan anak kecil itu nggak bisa memastikan akankah bagian peta itu berada di sana ataukah tidak. Setelah menjelaskan semuanya, anak kecil itu pun pergi dari tempat tersebut. Spencer yang menggunakan karakter paling kuat dan gak memiliki kelemahan disuruh ketiga teman lainnya untuk membuka keranjang itu. Tentu saja Spencer yang aslinya merupakan seorang kutu buku ragu-ragu untuk membuka keranjang itu. Ketika didesak, dia pun terpaksa membukanya yang ternyata berisikan ular. Bethany yang memiliki ilmu pengetahuan jauh di atas rata-rata, dia menyimpulkan bahwasannya ular itu berbisa dan dialah yang akan menangani ini semua. Ketika dibuka lagi, ular itu ternyata pengen nyosor si Martha, untungnya berhasil ditangkap oleh Spencer. Di saat ular berhasil dilumpuhkan oleh Fritz, Bethany pun melihat isi dalam keranjang itu yang ternyata berisikan sebuah totem dan juga tulisan yang berbunyi, "Saat kau melihatku, mulailah memanjat." Masing-masing dari mereka pun gak mengerti apa yang dimaksud oleh clue itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan sampai di mana tiba-tiba anak buah dari Van Pelt mengepung mereka. Spencer yang awalnya ketakutan, namun dia ini menyadari dia menggunakan karakter yang begitu OP di dalam game ini, dan pada akhirnya ketika menyadari akan hal itu, dia pun membantai semua orang yang berada di sana. Mereka akan pergi melarikan diri dari tempat itu, namun the king and the number one because the only, yaitu Van Pelt, tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Van Pelt berkata kepada mereka berempat bahwasannya kedatangan dia ini pengen baik-baik meminta kembali permata itu. Mereka yang sudah semakin terdesak dan anak buah dari Van Pelt yang mengacungkan senjata kepada mereka, kemungkinan besar mereka nggak dapat melarikan diri dari sana, namun seseorang melemparkan sebuah smoke. Orang itu dengan cepat langsung menyuruh mereka semua untuk mengikuti dirinya melarikan diri dari tempat itu masuk ke sebuah gorong-gorong. Di
mana mereka ternyata dibantu oleh orang misterius itu sampai lolos namun harus melewati gorong-gorong yang dimana semuanya penuh dengan jebakan. Setelah menghindari jebakan demi jebakan yang berada di gorong-gorong itu, mereka pun langsung memanjat ke atas yang ternyata mereka tiba di sebuah hutan. Dirasa mereka ini udah sampai di tempat yang aman, orang misterius itu pun memperkenalkan dirinya bahwasannya dia bernama Seaplane dan nama aslinya bernama Alex. Dan ya, dia adalah Alex yang di awal film memainkan game Jumanji. Spencer baru menyadari bahwasannya Alex ternyata bermain game duluan, yang dikarenakan dia sebelumnya pengen pakai karakternya si Alex tapi nggak bisa karena Alex ternyata udah main duluan. Sehabis akan hal itu, Alex langsung membawa mereka semua ke tempat persembunyian miliknya, di mana di sana dia menyalakan semua lilin anti nyamuk. Alex langsung menjelaskan bahwasannya kelemahan karakter miliknya adalah nyamuk dan sewaktu-waktu jikalau nyamuk menggigitnya dia ini bisa mati. Mereka berempat sontak langsung menanyakan berapa lamakah Alex terjebak di dalam game ini, namun Alex menjelaskan bahwasannya dia merasa dia telah terjebak selama 3 bulan lamanya. Namun Alex sendiri nggak bisa memastikannya karena waktu di dunia game dan dunia nyata tuh berbeda. Alex langsung menjelaskan tentang misi berikutnya kepada mereka yang ternyata harus mencuri sebuah kendaraan di gudang transportasi. Dan hal itulah yang sebenarnya membuat si Alex ini terjebak di dalam game Jumanji karena dia tak dapat mencuri kendaraan di gudang itu, terlebih lagi dia udah menghabiskan 2 nyawanya di sana. Di saat itulah Alex juga menyampaikan jikalau mereka ingin melanjutkan permainan akan kuantarkan ke gudang transportasi, namun Alex nggak mau join kepada mereka. Karena tentu aja Alex hanya memiliki 1 nyawa dan dia nggak mau mati konyol di dalam game Jumanji ini. Mendengar keputusasaan dari Alex, Spencer pun berusaha meyakinkan Alex dengan cara bersama-sama kita akan dapat menyelesaikan game ini. Namun sangat disayangkan Alex ternyata masih pesimis dengan apa yang akan mereka jalankan nanti. Tiba-tiba Bethany ini nyaut dengan berkata dia tahu maksud untuk mencari bagian yang hilang bukanlah untuk mencari bagian peta yang hilang, melainkan untuk mencari Alex demi melengkapi mereka. Tentu saja mendengarkan hal itu Alex yang awalnya pesimis sekarang kembali bersemangat di mana dia dengan cepat langsung membawa mereka semua menuju level berikutnya. And then there was the whole plane thing I mentioned. And once I got down to my last life, We can help each other. I don't know, bro. I don't want to die in Jumanji. You're our missing piece. You were the thing that we needed to find. Dudes, let's do this. There it is. Transportation shed. Mereka pun memantau gudang transportasi itu dari kejauhan dan terlihatlah cuma ada 2 orang doang yang menjaga. Alex juga mengatakan di misi kali ini mereka harus mencolong salah satu kendaraan demi bisa melewati sebuah jurang. Di saat itulah mereka berlima pun berpikir sejenak bagaimanakah caranya mereka ini dapat masuk ke dalam gudang itu tanpa menimbulkan kekacauan yang begitu banyak. Bethany lalu keinget dengan karakter Martha yang begitu semlehoi. Dia pun pada akhirnya menyuruh si Martha untuk menjadi pengalih perhatian. Sementara mereka berempat akan masuk melalui pintu belakang yang udah diketahui oleh si Alex. Martha tentu saja menolak akan hal itu karena di dunia aslinya dia ini merupakan seseorang yang pemalu. Bethany berusaha meyakinkan Martha karena yang bisa melakukan hal ini hanyalah Martha saja, dan pada akhirnya Martha pun diajari beberapa tips untuk menggoda wanita oleh Bethany. 3 ways: dumb, super into it, or nasty. It's like my dream and my nightmare all at one time. Move it. Play with it. Setelah diajarin beberapa tips oleh Bethany, Martha yang sudah siap pada akhirnya berjalan untuk menggoda para penjaga. Dari kejauhan, Alex yang melihat akan hal itu pun berkata bahwasannya karakternya Martha cakep banget kayak Miriam Bellina. Mendengar akan hal itu, Fritz, Spencer, Bethany langsung kaget karena Miriam Bellina yang mereka kenal udah berusia 50 tahun. Spencer langsung menanyakan tahun berapakah yang sekarang Alex tahu. Alex langsung menjelaskan bahwasannya sekarang tahun 1996. Makin kagetlah mereka bertiga. Mereka pun menjelaskan kepada si Alex bahwasannya Alex telah memainkan game ini selama 20 tahun lamanya. Dan ya, ayahnya si Alex yaitu Mang Duta telah lama depresi setelah Alex menghilang begitu saja. Mengetahui semua yang sudah terjadi, Alex pun langsung terdiam, namun Spencer berkata kepada Alex bahwasannya dia akan membawa Alex secepat mungkin keluar dari game ini. Beralih kepada Martha yang sedang melakukan tugasnya di mana dia menggoda para penjaga, namun ya, godaannya terlihat seperti cringe. Hey, you guys, help me. Akibat bantuan Martha yang menggoda para penjaga, mereka berempat dapat dengan mudah masuk ke dalam gudang itu dan kebingungan transportasi apakah yang harus mereka gunakan untuk menyeberangi tebing.
Dan ya, yang paling cocok adalah helikopter, namun ternyata Alex embung untuk mengendarainya karena dia takut nanti mereka ini mati konyol dan Alex akan mati selamanya. Namun mereka bertiga berusaha meyakinkan si Alex karena itu adalah kelebihan si Alex untuk mengendarai helikopter. Sementara Martha lupa dengan apa yang diajarkan oleh Bethany sebelumnya, hingga pada akhirnya para penjaga pun curiga dengan tingkah laku si Martha. Secara ajaib, tiba-tiba musik pun berbunyi yang mengakibatkan Martha secara nggak langsung mengaktifkan kekuatan dance fight miliknya dan menghajar kedua penjaga tersebut. Setelah akan hal itu, beberapa pasukan dari Van Belt ternyata mendapatkan laporan tersebut dan pada akhirnya mereka pun berdatangan. Jadi mau nggak mau, mereka harus cepat bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Alex sedang berusaha memantapkan hatinya demi mengendarai helikopter hingga pada akhirnya dia pun setuju dan helikopter pun dikendarai. Let's go, people. Tentu saja anak buah dari Van Pelt ternyata tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, di mana mereka terus-terusan menembaki helikopter tersebut. Sampai di mana salah satu tembakan mengenai penyangga baling-baling helikopter yang membuat helikopter itu pun oleng dan akan terjatuh masuk ke dalam jurang. Untungnya dengan keahlian helikopter yang dimiliki oleh Alex, mereka masih dapat menyelamatkan helikopter itu dan Alex menyuruh Spencer untuk membetulkan penyangga yang copot. Dilalahnya, tiba-tiba muncul gerombolan banteng di belakang mereka yang membuat semua orang di dalam helikopter pun panik dan menyuruh Spencer secepat mungkin memasang penyangganya. Karena kalau kelamaan mereka ini bisa diseruduk banteng dan juga menabrak tebing di depannya. Untungnya dengan cepat Spencer berhasil memasangkannya dan mereka pun berhasil terbang ke atas kembali. Setelah mereka ini berhasil lolos dari tempat itu, namun tanpa diduga Fritz mengatakan bahwasannya dia tanpa sengaja menjatuhkan permata di kawanan banteng sebelumnya. Jadi mau nggak mau mereka ini harus memutarbalikkan helikopter untuk mengambil permata itu kembali, yang ternyata permatanya sedang dikelilingi oleh para badak. Spencer lalu memutar otak sampai di mana dia melihat bahwasannya nyawa dari si Fritz ini tinggal 2. Dia pun mendorong si Fritz untuk jatuh ke bawah sebagai pengalih perhatian bagi para badak. Mereka lalu meninggalkan Fritz begitu saja dikejar oleh para badak. Sementara itu Spencer ternyata mengambil permatanya. Setelah permata didapatkan, mereka pun kembali mengejar si Fritz, akan tetapi Fritz keburu meninggal. Hingga dari situlah Spencer menyuruh si Alex untuk memutar pesawat 90 derajat. Dan tiba-tiba setelah melewati semua hal yang terjadi, mereka pun sampai di level selanjutnya, di mana dari sekarang mereka akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sampai ke patung Jaguar. Ya, sebentar lagi mereka ini akan menyelesaikan permainan, akan tetapi sangat disayangkan tiba-tiba Alex digigit oleh nyamuk. Mereka semua sontas langsung panik dan mengira Alex telah meninggal, namun ternyata Alex masih sekarat dan dengan cepat langsung diberikan nafas buatan oleh Bethany. Ternyata hal itu sendiri berhasil, namun dengan sebuah konsekuensi Bethany akan kehilangan 1 nyawanya. Bethany yang memiliki 2 nyawa pun gak peduli dan pada akhirnya dia memberikan 1 nyawanya kepada si Alex. Breath, then repeat. One of your lives. Untungnya Alex pun kembali tersadar dan pada akhirnya memeluk Bethany lalu berterima kasih atas bantuan dirinya. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan, namun kali ini banyak banget dilema satu sama yang lain. Di mana Spencer yang sedang bercerita kepada si Martha terbawa suasana hingga pada akhirnya mereka untuk pertama kalinya ciuman. Namun terlihat cringe dan ya you know lah, sampai di mana mereka yang akan berciuman lagi tiba-tiba dihalangin oleh Fritz yang datang sambil mengatakan dia telah menemukan patung Jaguarnya. Singkat waktu mereka pun tiba di depan pintu masuk patung Jaguar, di mana di sana terlihatlah suasana yang tiba-tiba mencekam.
Spencer lalu meminta permatanya kepada si Fritz. Di saat Spencer memegang permata itu, tiba-tiba obor-obor pun menyala. Bethany tanpa sengaja melihat patung gajah seperti totem yang waktu itu mereka temukan di desa sebelumnya. Dengan kertas juga yang bertuliskan, "Saat kau melihatku, mulailah kau memanjat." Spencer lalu berinisiatif akan memanjat pohon di dekat sana, karena tentu aja kalau mereka melalui jalan yang udah ada pasti penuh dengan jebakan. Sangat disayangkan, Spencer yang sedang naik ke atas pohon dikagetkan dengan tupai hingga dia pun terjatuh dari atas pohon, dan di bawah ternyata udah ada jaguar yang menunggu untuk memakannya. Dari situlah Spencer pun kehilangan satu nyawanya, dan ya, sekarang dia hanya memiliki satu nyawa aja. Spencer yang panik langsung menghampiri Fritz untuk berbicara empat mata aja, dimana di saat itulah Spencer pun berkata kepada Fritz bahwasannya dia bener-bener takut sekarang. Fritz berusaha menenangkan Spencer yang sedang panik sambil berkata bahwasannya yang takut bukan Spencer aja, melainkan kita semua juga takut, jadi secara nggak langsung kita harus bahu-membahu untuk memenangkan game ini. Mendengar akan hal itu, sontak Spencer pun kembali bersemangat karena tentu aja jikalau Spencer down, semua teman-temannya pasti akan down. Secara tanpa diduga, tiba-tiba anak buah dari Van Pelt pun berdatangan yang mengakibatkan mereka semua harus berpencar satu sama yang lain. Di mana Spencer ternyata maju duluan bersama si Alex, sementara Fritz dan juga Bethany pergi berlawanan arah. Sementara Martha ternyata nggak bersembunyi, yang dimana dia ini memutuskan untuk menghajar semua anggota dari Van Pelt. Salah satu anak buah dari Van Pelt berhasil mengikatkan sebuah pengait ke kakinya Martha dan langsung menyeretnya dengan menggunakan motor. Sementara Spencer dan juga Alex ternyata bahu-membahu menggocek para jaguar yang berusaha mengejar mereka berdua. Tanpa sengaja, Spencer melihat Martha yang sedang diseret dengan menggunakan motor. Dengan cepat Spencer menghajar orang yang menyeret si Martha dan langsung menyelamatkannya. Spencer menyuruh Martha untuk lebih berhati-hati. Dia pun memanfaatkan motor anak buah Van Pelt untuk dengan cepat pergi ke patung jaguar. Sementara Bethany yang sedang berjalan seorang diri tanpa diduga berhasil ditangkap oleh Van Pelt yang memerintahkan beberapa jaguar untuk menegrep dirinya. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Fritz yang berusaha tiba di patung jaguar dengan menggunakan jalan samping, akan tetapi dia bertemu dengan gajah yang akan menyerangnya. Dengan penuh rasa panik, Fritz menyuruh gajah itu untuk diam, namun tanpa diduga gajah itu pun manut-manut aja. Beralih kembali kepada Spencer yang baru saja tiba di kaki patung jaguar, di mana di sana ternyata udah ada Van Pelt yang mengacungkan pistol kepada Bethany. Spencer nggak bisa berbuat apapun selain akan menyerah, sampai di mana Alex dan juga Martha yang tiba juga nggak bisa berbuat apapun. Van Pelt lalu berkata yang dia inginkan hanyalah permata itu, namun Spencer menjelaskan dia tidak membawa permatanya. Van Pelt yang udah mulai emosi langsung hitung mundur dari 10 sampai 1, namun tiba-tiba Fritz yang datang mengusir para jaguar yang berada di sana, sampai Van Pelt yang kesal akan menembak si Fritz, untungnya digagalkan oleh Bethany. Alex yang melihat sebuah kesempatan langsung berlari untuk menghajar si Van Pelt. Duel pun terjadi di antara mereka berdua, sementara Fritz tanpa sengaja melemparkan permata akibat gajah yang tak bisa tenang. Martha lalu menyuruh Spencer untuk cepat-cepat naik ke patung jaguar, sementara dirinya lah yang akan mengambil permata itu. Spencer yang mengerti dengan cepat langsung memacu motornya menuju atas patung jaguar. Begitu juga dengan Martha yang langsung satset untuk mencari keberadaan dari permata itu, yang ternyata permatanya berada di tumpukan ular kobra. Perlahan demi perlahan Martha pun berjalan sampai di mana dia ini berhasil mendapatkan permatanya, namun di belakang tanpa diduga udah ada Van Pelt. Van Pelt lalu mengendalikan semua kobra yang berada di sana sambil mengatakan bahwasannya dia menginginkan permata itu, jikalau tidak diberikan dia akan menyerang si Martha. Akan tetapi Martha ternyata nggak takut dan bahkan menginjak salah satu kobra yang berada di sana hingga mengakibatkan dia pun terpatok lalu meninggal. Suara respon Martha terdengar sangat kencang yang membuat Spencer pun mendengarnya hingga dia memacu motornya dengan cepat. Lalu Spencer yang udah kehabisan waktu, dia pun memutuskan untuk bergelantung dan mengambil permatanya dengan si Martha. Setelah berhasil mendapatkan permatanya, dia pun langsung meletakkan permata itu ke patung jaguar dan ya, tak terjadi apapun. Mereka sontas bingung dengan apa yang terjadi, sampai di mana mereka ini ingat perkataan dari si Nigel yang menyuruh menyebutkan nama Jumanji setelah menyelesaikan gamenya. Lalu mereka semua pun berteriak Jumanji untuk menyelesaikan permainannya. Jumanji!
Setelah semua hal yang mereka alami, tiba-tiba Nigel pun datang ke sana sambil berkata bahwasannya misi mereka semua telah usai. Nigel menyuruh mereka untuk memegang tangannya agar kembali ke dunia nyata. Dimulai dari Alex, Bethany, Fritz, Martha, lalu Spencer yang terakhir. Mereka pun pada akhirnya kembali ke dunia nyata tepat di saat mereka ini tersedot masuk ke dalam game. Sangat disayangkan di tempat itu mereka tak menemukan Alex dan mereka berempat pun berinisiatif untuk ke rumahnya si Alex untuk memastikan dirinya. Singkat waktu mereka pun tiba di rumahnya Alex, di mana ternyata rumahnya Alex begitu bagus dan bahkan ayahnya si Alex tuh nggak gendeng. Nggak lama kemudian ada seseorang yang mengendarai sebuah mobil dan juga menurunkan anak-anaknya, di mana orang itu ternyata adalah Alex. Alex selalu menghampiri mereka semua dan mengenali masing-masing dari mereka sesuai karakternya. Alex berkata dia keluar dari game Jumanji di saat Jumanji menjedot dia masuk ke dalam gamenya di tahun 1996. Dan ya, Alex sekarang merupakan seorang pria dewasa. Dia pun juga menjelaskan bahwasannya ia memiliki beberapa anak, di mana salah satu anaknya dia beri nama Bethany sebagai penghormatan kepada Bethany yang telah menyelamatkan dirinya. Gimana nggak kesentuh tuh hati Bethany mendengarnya. Mereka pun pada akhirnya mengobrol bersama. Beberapa hari pun berlalu semenjak kejadian itu, di mana Spencer dan juga Martha ternyata terlibat sebuah hubungan gitu. Akibat petualangan di Jumanji, mereka berempat pun sekarang menjadi sahabat yang begitu dekat sampai di mana tiba-tiba mereka pun mendengar sebuah suara dentuman. Tentu saja mereka berempat yang gak mau ada lagi yang terjebak di dalam game Jumanji dengan cepat menghancurkan game itu dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Kalau menurut gua sendiri ya kurang lebih udah cukup perfect lah ya. Karena ya apalagi mau dibahas, gue ini merupakan alur cerita film bukanlah reviewer film. Jadi gue ya ibarat kata adalah seorang penonton biasa yang hanya menikmati film. Dan bagi kalian yang mau dukung-dukung kami, jangan lupa klik saweria yang berada di bawah. Hingga gua Zu beserta jajarannya bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Adios, aka bye-bye.